Kita semua sedang mengejar sebuah fata morgana yang disebut kebebasan finansial melalui layar ponsel. Di era ini, pelarian dari penjara kantor 9 to 5 bukan lagi revolusi fisik, melainkan migrasi digital massal. Kita melihat influencer yang tersenyum di depan kamera, bekerja dari kafe-kafe mahal di Bali, atau sekedar membagikan opini dari kenyamanan kamar tidur mereka yang tertata rapi. Lalu kita berpikir, inilah jalan kita. Kita ingin keluar dari sistem, kita ingin menjadi bos bagi diri kita sendiri. Tapi mari kita berhenti menjadi naif dan mulai melihat kenyataan yang pahit. Apa yang kita puji-puji sekarang sebagai ekonomi kreator sebenarnya adalah reinkarnasi paling licik, paling canggih, dan paling tidak manusiawi dari sistem eksploitasi tenaga kerja yang pernah ada dalam sejarah peradaban. Selamat datang di era digital poverty. Sebuah realitas di mana kalian tidak sedang membangun sebuah kerajaan atau warisan. Kalian hanya sedang menyewa ruang di atas tanah milik orang lain dengan bayaran berupa martabat, privasi, dan waktu hidup kalian yang tidak pernah akan kembali. Kita telah secara sukarela mengubah setiap detik kehidupan pribadi kita menjadi bahan baku industri yang dingin. Jika dulu buruh pabrik di masa revolusi industri menjual tenaga otot dan keringat mereka di bawah terik matahari atau dalam gedung berasap, hari ini kita menjual kesehatan mental, integritas intelektual, dan esensi eksistensi kita demi recehan dari algoritma yang bahkan tidak memiliki nurani. Ini adalah pabrik garmen tanpa dinding beton, di mana mesin jahitnya digantikan oleh smartphone di tangan kita. Dan mandornya adalah barisan kode gelap yang hanya peduli pada satu hal, retensi. Kalian merasa merdeka, tapi tentunya tidak. Kalian hanya sedang berada di dalam sebuah sel penjara dengan desain interior yang sedikit lebih menarik dan lampu ring light yang lebih terang. Mari kita bedah matematikanya secara brutal dan tanpa belas kasihan. Dalam industri garmen konvensional, keberhasilan seorang pekerja diukur dari berapa banyak potong baju yang bisa dihasilkan dalam satu shift kerja. Namun di dunia digital yang kita tempati sekarang, baju itu adalah konten kalian. Perhatian manusia saat ini adalah komoditas mentah paling berharga di planet bumi, melebihi minyak ataupun emas. Dan platform raksasa adalah pemilik pabrik raksasanya. Namun masalah utamanya adalah pasokan perhatian manusia sebenarnya secara biologis itu terbatas. Sementara jumlah pekerja yaitu kita, para kreator yang lapar akan validasi, terus membludak tanpa kendali setiap detiknya. Hukum ekonomi yang paling dasar dan paling kejam pun berlaku di sini. Ketika penawaran melimpah secara eksponensial, maka harga akan jatuh hingga menyentuh titik nadir. Dan hari ini, nilai dari sebuah karya kreatif telah menyusut hingga nyaris nol. Kalian mungkin menghabiskan 10, 20, bahkan 50 jam untuk melakukan riset mendalam, melakukan proses editing yang rumit, dan memproduksi satu video berkualitas tinggi, hanya untuk dihargai dengan beberapa sen dolar dari iklan. Itu pun jika kalian cukup beruntung tidak terkena pembatasan jangkauan. Di pabrik nyata, seburu-burunya kondisi kalian masih mendapatkan upah minimum meskipun barang yang kalian jahit tidak laku di pasaran. Namun di pabrik digital ini, seluruh resiko operasional berada 100% di pundak kalian. Platform tidak peduli jika kalian kelaparan, mereka tidak peduli jika kalian jatuh sakit. Mereka hanya peduli jika ada orang yang tetap membuka aplikasi mereka dan menonton iklan. Kita adalah buruh harian lepas tanpa kontrak, tanpa jaminan kesehatan, tanpa uang pensiun, dan tanpa kepastian apakah esok hari kita masih diizinkan untuk masuk kerja atau akan dihapus secara sepihak oleh sistem otomatis. Kita telah diperdaya secara kolektif untuk menganggap eksploitasi sistemik ini sebagai sebuah passion atau panggilan jiwa. Mari jujur pada diri sendiri, ini bukan passion, ini adalah bentuk perbudakan modern yang dikemas dengan filter yang cantik dan narasi kesuksesan yang palsu. Pernahkah kalian berhenti sejenak dan bertanya-tanya, mengapa konten di internet semakin hari terasa semakin seragam, hambar, dan membosankan? Mengapa semua orang melakukan tantangan yang sama, menggunakan potongan musik yang sama, dan berekspresi dengan cara yang persis ataupun sama? Karena di dalam pabrik digital, originalitas yang sebenarnya adalah musuh besar dari efisiensi sistem. Algoritma membutuhkan sesuatu yang bisa diprediksi, sesuatu yang bisa dikategorikan dengan mudah, dan sesuatu yang sudah terbukti aman untuk pengiklan. Kita dipaksa secara halus untuk menjahit konten yang sesuai dengan pola yang sudah ditentukan oleh tren. Jika kalian berani mencoba menjadi berbeda, jika kalian mencoba memasuki pemikiran yang terlalu dalam atau terlalu kompleks, sistem akan menghukum kalian dengan cara tidak menyebarkan karya kalian kemanapun. Dan hasilnya adalah devaluasi kreativitas manusia secara masif. Kita tidak lagi menciptakan sesuatu yang bermakna atau abadi, kita hanya sedang memproduksi sampah visual. Sekali pakai yang bisa dikonsumsi dalam hitungan detik lalu dilupakan begitu saja saat jari jempol penonton melakukan scroll ke bawah. Dan jauh lebih mengerikan adalah produk yang kita tawarkan di pasar ini bukan lagi benda mati, melainkan diri kita sendiri, karakter kita, dan privasi kita. Kalian dipaksa mengemodifikasi kesedihan kalian
mengeksploitasi kemarahan kalian, bahkan memamerkan hubungan asmara kalian hanya demi mendapatkan beberapa persen engagement tambahan. Kita telah mengajukan batas suci antara ruang publik dan ruang pribadi demi memuaskan rasa haus platform akan data. Kita merasa memiliki kekuasaan karena punya ribuan atau jutaan pengikut, padahal kenyataannya kita hanyalah budak dari selera massa yang seringkali dangkal, berubah-ubah dan kejam. Kalian bukan lagi manusia di mata sistem. Kalian adalah sebuah produk yang terus-menerus dikuliti. Saat kalian sudah tidak lagi menarik secara visual, saat wajah kalian mulai menua, atau saat pendapat kalian mulai dianggap membosankan, platform akan dengan sangat efisien membuang kalian ke tempat sampah sejarah digital dan mengganti kalian dengan bahan baku baru yang lebih segar, lebih mudah, lebih naif, dan tentu saja jauh lebih murah. Inilah titik paling gelap dan paling menyesalkan dari fenomena digital poverty, persaingan yang benar-benar tidak manusiawi. Karena semua orang hari ini memiliki akses ke kamera dan internet, semua orang merasa bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Ini menciptakan ilusi kompetisi yang sehat dan demokratis, padahal dalam kenyataannya adalah perlombaan menuju dasar atau race to the bottom. Untuk mendapatkan sedikit saja perhatian di tengah samudera konten yang meluap, para kreator dipaksa untuk melakukan hal-hal yang semakin hari semakin ekstrim, semakin tidak masuk akal, dan semakin merendahkan martabat mereka sendiri. Kita melihat orang-orang yang mempertaruhkan nyawa demi konten, melakukan prank yang merugikan dan menyakiti orang lain, hingga menghancurkan reputasi keluarga mereka sendiri hanya demi satu klik atau satu subscriber baru. Mengapa hal ini terjadi? Karena itulah yang diinginkan oleh mesin. Mesin tidak butuh etika, mesin tidak butuh moralitas, mesin hanya butuh satu hal, retensi penonton yang selama mungkin. Kita sedang berada dalam kondisi kerja di mana kita harus memberikan lebih banyak waktu, lebih banyak energi, dan lebih banyak pengorbanan dengan imbalan yang secara konstan semakin mengecil. Nilai bayaran iklan terus menurun, jangkauan organik sengaja dibatasi oleh platform, dan puncaknya adalah kita dipaksa untuk membayar iklan agar konten yang kita buat dengan susah payah bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah mengikuti kita sendiri. Ini adalah skema pemerasan paling rapi, paling legal, dan paling sistematis dalam sejarah modern umat manusia. Kalian bekerja untuk mereka, kalian memberikan data berharga pada mereka secara cuma-cuma, kalian membangun nilai valuasi platform mereka hingga mencapai triliunan dolar, dan kemudian di akhir hari, kalian harus membayar mereka agar kalian bisa tetap bertahan hidup di dalam ekosistem mereka. Jika praktek semacam ini terjadi di dunia industri nyata, akan ada demonstrasi besar-besaran dan tuntutan hukum internasional. Namun karena ini terjadi di balik layar kaca yang bercahaya, kita dengan bodohnya menyebut ini sebagai strategi marketing yang cerdas atau adaptasi digital. Kita telah kehilangan akal sehat dan kemampuan berpikir kritis karena terlalu lama terpaku pada layar yang menjanjikan kemewahan palsu, namun memberikan rantai kemiskinan yang nyata. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa kita tidak bisa berhenti? Mengapa begitu banyak kreator terus memaksakan diri bekerja meskipun kesehatan mental mereka sudah hancur lebur dan tubuh mereka sudah kelelahan? Dan jawabannya sederhana namun mengerikan, karena platform menggunakan psikologi perilaku yang sangat canggih untuk mengendalikan kita. Mereka menggunakan sistem dopamin yang sama dengan mesin judi di kasino. Fitur seperti strike, analitik yang terus berubah warna menjadi merah menakutkan jika performa sedikit menurun, dan notifikasi yang tidak pernah berhenti adalah cara sistem untuk memastikan kalian tetap duduk diam di depan mesin judi digital kalian selama mungkin. Rasa takut untuk menjadi tidak relevan atau yang kita kenal sebagai FOMO bukan terjadi secara tidak sengaja. Itu adalah fitur yang sengaja dipelihara oleh algoritma. Kita hidup dalam ketakutan eksistensial yang konstan, bahkan jika kita memutuskan untuk beristirahat sehari saja, jika kita ingin menikmati hidup tanpa kamera selama 1 minggu saja, maka seluruh kerajaan digital yang kita bangun bertahun-tahun akan runtuh seketika karena algoritma akan melupakan kita. Ini adalah bentuk kelelahan terorganisir secara sistemik. Kita tidak sedang mengejar mimpi besar kita hanya sedang melarikan diri dari ketakutan akan kegagalan dan kemiskinan. Dan pada akhirnya, apa yang benar-benar kita dapatkan? Sebagian besar kreator mengakhiri karir mereka dengan depresi klinik, kecemasan akut, kelelahan kronis, dan saldo tabungan yang seringkali tidak seberapa dibandingkan dengan pengorbanan yang telah diberikan. Kita telah secara sadar mengeluarkan masa muda kita yang paling kreatif dan paling produktif dengan validasi semu dari jutaan orang asing yang tidak akan peduli sedikit pun jika kita menghilang atau mati besok pagi. Ini adalah kematian ambisi manusia yang sebenarnya. Ambisi kita tidak lagi liar, ambisi kita telah dijinakkan dan dikandangkan oleh algoritma. Kita tidak lagi memiliki visi untuk mengubah realitas dunia. Kita hanya memiliki obsesi untuk masuk ke dalam halaman rekomendasi atau menjadi trending topik selama beberapa jam. Kita telah mengecilkan seluruh potensi kemanusiaan kita yang luar biasa ini menjadi sekedar kumpulan piksel di layar ponsel orang lain yang sedang merasa bosan di toilet. Aneh memang, tapi inilah digital poverty.